Ada sebuah kejadian yang mungkin terlihat biasa saja. Tapi jika Anda memperhatikannya dengan jeli, Anda akan menemukan pola yang sangat menarik. Di suatu kafe kecil, saya pernah melihat dua pria dan satu wanita duduk mengobrol. Ketiganya tampak akrab. Tapi ada satu hal yang membuat suasana di meja itu terasa janggal. Bukan karena pembicaraan mereka keras, atau karena mereka sedang bertengkar. Justru sebaliknya. Mereka terlalu tenang. Tapi dari raut wajahnya, jelas terlihat kedua pria itu sedang berusaha keras menarik perhatian wanita yang duduk di hadapan mereka. Mereka tidak saling menyela, tapi secara halus mencoba menonjolkan diri. Yang satu sesekali tertawa agak keras untuk menunjukkan betapa lucunya dirinya. Yang lain mencoba menyelipkan nama-nama tempat eksotis yang pernah dia kunjungi, seperti ingin mengatakan, "Lihat, hidupku menarik, loh." Tapi yang menarik, wanita itu justru tampak lebih sering menoleh pada hal lain, entah ke arah barista atau layar ponselnya. Seolah tak satu pun dari dua pria itu benar-benar memikat perhatiannya. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa menit kemudian, seorang pria masuk ke kafe, hanya sekilas menoleh ke arah mereka, dan tanpa banyak bicara si wanita langsung berdiri, meninggalkan dua pria tadi, dan menyusul pria yang baru datang itu. Apa yang baru saja terjadi? Sebagian besar orang mungkin akan menganggap itu soal tampang. Mungkin pria yang baru datang lebih tampan. Atau mungkin punya mobil yang lebih mewah. Tapi saya tidak terlalu yakin dengan jawaban itu. Karena saya sudah terlalu sering melihat pria-pria dengan wajah biasa saja, bahkan kadang terkesan cuek dan tidak berusaha tampil menarik, tapi justru mereka yang jadi rebutan. Sementara banyak pria lain yang sudah mati-matian mencoba, malah seperti tak terlihat. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata tapi bisa dirasakan oleh perempuan, meski tanpa mereka sadari sepenuhnya. Dan inilah yang menjadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Sebuah pertanyaan yang sederhana tapi penuh konsekuensi. Kalau kamu punya hal ini, kamu akan jadi rebutan cewek. Tapi sebenarnya, hal seperti apa yang dimaksud di sini? Banyak pria mengira mereka hanya perlu memperbaiki penampilan. Memang benar, tampil bersih, rapi, wangi, itu penting. Tapi itu baru permukaan. Sama seperti kemasan sebuah buku. Tidak ada yang mau membaca buku dengan sampul yang lusuh. Tapi sampul bagus saja tidak cukup. Karena setelah 2 atau 3 halaman pertama, orang akan mulai bertanya, apa isinya? Dan dalam relasi, isi, itulah yang menjadi daya tarik utama. Bukan hanya kata-kata manis. Bukan hanya gestur sopan. Tapi cara berpikir, pola tindak, cara memandang dunia dan memandang dirinya sendiri. Itu yang membentuk karakter seseorang. Dan karakter adalah magnet paling kuat yang bisa dimiliki seorang pria. Bayangkan seseorang yang masuk ruangan dan tidak berkata sepatah kata pun. Tapi kehadirannya langsung membuat orang menoleh. Ada semacam aura, bukan karena dia keras atau mendominasi, tapi karena ia tahu siapa dirinya. Dia tidak mencoba memukau siapapun. Dia tidak sibuk membuktikan apapun. Tapi justru karena itu, orang ingin tahu lebih banyak tentang dia. Inilah yang disebut nilai dalam diam. Bukan kesombongan, tapi kepastian diri. Bukan pameran, tapi keutuhan. Menariknya, banyak pria tidak sadar bahwa yang membuat mereka tidak menarik, justru karena mereka terlalu sibuk ingin terlihat menarik. Mereka memaksakan gaya bicara. Mereka menghafal kalimat rayuan. Mereka memoles citra sosial. Tapi semua itu tidak bertahan lama. Karena wanita, secara naluriah, bisa merasakan ketulusan. Mereka bisa membedakan mana yang sungguh-sungguh, dan mana yang sedang memainkan peran. Kalau kamu punya keutuhan dalam dirimu, kamu tidak perlu bersaing keras dengan pria lain. Karena kamu tidak bermain dalam level yang sama. Kamu tidak sedang mencoba, menang, mendapatkan perhatian. Tapi kamu sedang mengundang rasa hormat. Dan rasa hormat adalah bentuk ketertarikan yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa suka. Pernahkah kamu melihat seorang pria yang sangat biasa, mungkin bahkan tidak populer, tapi wanita-wanita di sekitarnya terlihat nyaman ketika berbicara dengannya? Bukan karena pria itu lucu, bukan juga karena dia romantis, tapi karena dia ada, penuh, tidak terombang-ambing.
tidak merasa kecil, tidak merasa harus selalu mengesankan. Salah satu hal paling memikat dalam diri seorang pria adalah ketenangan. Ketenangan bukan berarti diam saja, tapi sebuah kondisi batin di mana kamu tidak terjebak dalam permainan pembuktian. Kamu tidak gelisah jika ada pria lain yang lebih tampan. Tidak minder jika ada orang lain yang lebih kaya. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh perbandingan, tapi oleh integritas dan bagaimana kamu menjalani hidupmu sendiri. Disinilah banyak pria terjebak. Mereka membandingkan diri terus-menerus. Mereka mencari pengakuan dari luar, dan menjadikan perhatian perempuan sebagai validasi harga diri. Padahal, justru ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk dikenali atau diakui, kamu akan mulai memancarkan energi yang berbeda. Kamu tidak lagi menjadi orang yang memohon perhatian, tapi menjadi seseorang yang menarik perhatian, bahkan tanpa kamu bermaksud untuk itu. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai daya tarik yang muncul dari posisi berlimpah. Artinya, kamu tidak datang dari posisi kekurangan. Kamu tidak merasa butuh disukai agar merasa utuh. Justru karena kamu sudah merasa utuh, kamu menjadi orang yang layak disukai. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengenal diri sendiri, dalam membentuk prinsip hidup, dan dalam belajar menghadapi rasa takut serta luka masa lalu. Pria yang kuat bukan pria yang tak pernah takut, tapi pria yang bisa tetap bergerak, meskipun sedang takut. Dia tidak menghindari masalah. Dia tidak menyembunyikan kelemahan. Tapi dia juga tidak membiarkan kelemahannya menguasai hidupnya. Dia memikul tanggung jawab, bukan untuk pamer, tapi karena itu bagian dari dirinya. Wanita, terutama yang sudah matang dan tahu apa yang dia mau, secara alami akan merasa tertarik pada pria yang bisa diandalkan. Bukan karena pria itu menjanjikan hidup mewah, tapi karena dia memberi rasa aman, baik secara emosional maupun psikologis. Dia tidak mudah goyah, tidak mudah marah, tidak defensif. Dan ini adalah kualitas yang sangat langka, karena banyak pria yang hanya tampak kuat dari luar, tapi rapuh di dalam. Kalau kamu punya ketegasan hati, wanita tidak akan melihatmu sebagai mainan, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. Mereka akan lebih berhati-hati ketika berbicara denganmu, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Dan inilah jenis daya tarik yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diakali, karena ia tumbuh dari proses, dari jatuh bangun, dari ketekunan mengembangkan diri. Coba ingat, siapa orang yang paling kamu hormati dalam hidupmu? Bukan yang paling lucu, bukan yang paling populer, tapi yang paling kamu percaya. Mungkin dia tidak selalu banyak bicara, tapi kalau dia bilang sesuatu, kamu dengar baik-baik. Nah, dalam relasi pun begitu. Pria yang disukai banyak wanita, bukan yang paling cerewet, atau paling stylish, tapi yang kehadirannya memberi rasa mantap, yang setiap kata dan tindakannya punya makna, yang tidak menuntut dicintai, tapi tahu bagaimana mencintai dengan dewasa. Dan untuk mencapai titik itu, kamu harus belajar berhenti mengejar citra. Kamu harus berani melihat dirimu apa adanya. Kamu harus mampu duduk dalam keheningan dan bertanya, sebenarnya, siapa saya ini? Bukan siapa yang orang lain pikir kamu harus jadi, tapi siapa kamu ketika tidak ada yang menonton, ketika tidak ada yang memuji, ketika kamu sendiri di kamar, tanpa pencitraan apapun. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Bagaimana kamu merespon kritik? Bagaimana kamu memperlakukan orang yang tidak bisa membalas jasamu? Bagaimana kamu menjaga komitmen, meski tidak ada yang mengawasi? Ini hal-hal yang tak terlihat, tapi justru itu yang membentuk fondasi dirimu. Dan ketika fondasi itu kuat, kamu tidak akan mudah tumbang, bahkan di tengah badai penolakan, kegagalan, atau tekanan sosial. Menariknya, banyak pria sebenarnya tahu bahwa menjadi pribadi yang kuat secara batin lebih penting daripada sekadar tampan atau kaya. Tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Maka, mereka pun kembali pada hal-hal yang mudah. Beli baju baru, ganti parfum, gym sedikit, foto profil ditata ulang. Semua itu tidak salah. Tapi jika yang kamu bangun hanya kulitnya,
Maka saat orang mencoba menyentuh kedalamanmu, mereka akan kecewa. Dan itulah titik di mana kamu kehilangan daya tarik. Perempuan yang serius dalam memilih pasangan, tidak hanya melihat seberapa hebat kamu saat pesta, tapi seberapa tahan kamu saat sepi. Seberapa jujur kamu dalam keheningan. Dan yang lebih penting, seberapa bisa kamu menjaga seseorang, bukan hanya memperjuangkannya. Karena banyak pria yang hebat saat mengejar, tapi loyo saat sudah mendapatkannya. Ini masalah klasik. Banyak pria mengira bahwa memikat hati perempuan adalah soal perjuangan awal. Padahal justru setelah hubungan itu dimulai, kualitas dirimu akan diuji lebih keras. Saat tidak ada drama, saat hari-hari berjalan datar, saat ego bertabrakan, di sanalah wanita benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Pria yang mampu menjaga stabilitas emosinya saat konflik, yang bisa mendengar dengan kepala dingin tanpa langsung menyalahkan, yang bisa mengakui kesalahan tanpa merasa direndahkan, itu adalah pria langka. Dan langka artinya bernilai tinggi. Sama seperti batu permata, bukan karena dia besar, tapi karena dia susah ditemukan. Sebagian pria bertanya, kenapa wanita lebih memilih pria yang biasa-biasa saja, bahkan terlihat santai, sementara saya yang sudah berjuang justru tidak dilirik? Jawaban sederhananya adalah, karena perjuanganmu mungkin terlalu keras diarahkan keluar, tapi tidak cukup dalam ke dalam. Kamu mungkin berusaha terlihat pantas, tapi lupa menjadi pantas. Seorang wanita bisa membedakan kapan kamu mendekatinya karena kamu ingin dihargai, dan kapan kamu mendekatinya karena kamu memang memiliki harga diri. Ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu minta validasi, yang lain menawarkan keutuhan. Dan wanita yang dewasa, bukan sekadar wanita yang suka dipuja, akan memilih yang kedua. Bayangkan kamu sedang menaiki gunung. Di tengah perjalanan, kamu melihat dua tenda. Yang satu berisi seorang pria yang sibuk mengatur pose selfie-nya, dengan caption bijak di Instagram. Yang satu lagi tampak tenang, sedang memasak air, menulis catatan kecil tentang perjalanannya. Sekilas, yang pertama mungkin tampak lebih menarik. Tapi jika gunung itu tiba-tiba dilanda badai, siapa yang lebih kamu percaya untuk bertahan bersamamu? Siapa yang lebih bisa melindungi? Bukan sekadar menyenangkan, daya tarik sejati bukan soal tampil hebat, tapi soal bisa dipercaya dalam keadaan terburuk. Dan kepercayaan tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari konsistensi, dari kejelasan, dari sikap yang tidak berubah meski situasi berubah. Dan disitulah letak hal yang membuat seorang pria jadi rebutan wanita. Kita hidup di zaman yang sangat bising. Semua orang ingin terlihat. Semua ingin didengar. Tapi hanya sedikit yang benar-benar hadir. Maka pria yang hadir, dengan perhatian yang utuh, dengan kepekaan, dengan pengendalian diri, akan terasa sangat langka. Dan karena langka, ia akan dicari, bahkan diperebutkan. Perempuan tidak sedang mencari seseorang yang sempurna. Mereka tahu itu tidak ada. Tapi mereka mencari seseorang yang bisa tumbuh bersama. Yang tahu bahwa relasi bukan panggung pertunjukan, tapi ladang pengembangan. Yang mau belajar, memperbaiki diri, dan tidak lari dari tanggung jawab saat hubungan diuji. Ada satu cerita yang selalu saya ingat. Seorang teman wanita saya pernah bilang begini, aku lebih memilih pria yang jujur bilang dia takut kehilangan, daripada yang pura-pura kuat tapi dingin. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Artinya, ketulusan lebih memikat daripada kesempurnaan palsu. Dan ketulusan itu hanya bisa muncul dari pria yang nyaman dengan dirinya sendiri. Jika kamu punya kenyamanan dalam dirimu, kamu tidak akan gelisah saat ditolak. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang tidak melihatnya. Kamu tidak akan memaksa dicintai, tapi juga tidak akan merendahkan dirimu demi diterima. Kamu tahu bagaimana menunggu, memilih, dan bahkan melepaskan. Kualitas seperti ini sulit ditemukan. Karena butuh keberanian untuk diam. Butuh keberanian untuk tidak membalas sindiran. Butuh keteguhan untuk tetap jadi diri sendiri ketika dunia terus mendorongmu untuk menjadi orang lain. Dan itulah kualitas pria yang dicari perempuan. Bukan karena dia mengejar cinta, tapi karena dia membawa rasa tenang. Seperti rumah yang kokoh, bukan yang mewah tapi mudah rubuh. Kita juga tidak bisa mengabaikan satu hal penting, arah hidup.
Pria yang tahu kemana dia menuju, akan memancarkan ketegasan. Bukan keras kepala, tapi punya kompas batin. Dia tidak gamang, tidak ragu tiap minggu. Wanita bisa merasakan itu. Karena dalam dirinya sendiri, wanita ingin merasa aman. Bukan hanya secara finansial, tapi secara eksistensial. Dia ingin tahu bahwa pria yang dia pilih tahu bagaimana mengambil keputusan. Tahu bagaimana bangkit kalau jatuh. Dan tahu kapan harus bertahan, kapan harus pergi. Bahkan dalam hal sederhana, seperti memilih makanan di restoran atau merencanakan perjalanan, pria yang bisa ambil inisiatif dengan tetap mempertimbangkan orang lain, akan terasa sangat berbeda. Dia tidak otoriter, tapi juga tidak pasif. Dia bukan yang selalu benar, tapi juga bukan yang selalu mengalah. Dia seimbang. Dan keseimbangan seperti ini hanya lahir dari latihan panjang dalam mengelola ego. Di balik semua itu, ada satu hal yang sangat menentukan, tapi jarang dibicarakan, yaitu kemampuan untuk merasakan. Empati, kepekaan, kemampuan untuk memahami tanpa harus mendominasi, untuk menyimak tanpa terburu-buru membalas, untuk hadir tanpa harus menguasai. Dan ini adalah bentuk kedewasaan yang sangat langka di antara pria-pria modern yang dibesarkan dalam budaya kompetisi tanpa henti. Pria yang bisa mendengarkan keluhan seorang wanita tanpa langsung ingin memperbaiki atau memberi solusi, tapi cukup hadir dan memberi ruang, akan terasa seperti oase. Karena banyak wanita hanya ingin didengar, bukan dihakimi, bukan dinasihati, cukup dimengerti. Dan ini adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat, tapi sangat dirindukan. Jika kamu punya semua ini, atau setidaknya sedang membangunnya, maka kamu tidak perlu takut ditolak. Karena kamu tidak sedang mencari cinta untuk menambal kekosongan, tapi kamu sedang menumbuhkan cinta sebagai bagian dari kehidupanmu yang sudah utuh. Dan pada titik ini, wanita akan tahu. Mungkin tidak langsung, tapi cepat atau lambat, mereka akan merasakannya. Karena daya tarik sejati tidak bisa disembunyikan. Dan kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu memamerkan, tidak perlu memaksa. Kamu hanya perlu hadir dengan seluruh versimu yang terbaik. Dan dunia akan memperhatikan. Bayangkan sejenak jika kamu berjalan di sebuah keramaian. Banyak orang lalu lalang, wajah-wajah sibuk, suara-suara bercampur. Tapi di tengah itu semua, ada seseorang yang hanya berdiri, tidak sibuk memamerkan apapun, tidak berusaha keras terlihat. Tapi entah kenapa, kamu merasa ingin menoleh ke arahnya. Ada sesuatu yang membuat dia berbeda. Kamu tidak tahu persis apa, tapi kamu tahu, dia bukan orang sembarangan. Itulah kesan yang ditinggalkan oleh pria yang penuh, yang tidak sedang mencari sesuatu di luar untuk mengisi kekosongan dalam dirinya, tapi yang datang ke dunia dengan keutuhan, dan karena itulah ia mampu memberi. Bukan menarik perhatian agar diisi, tapi memancarkan keteguhan yang menenangkan. Dan itulah jenis pria yang, tanpa banyak kata, bisa membuat wanita jatuh hati. Kita hidup dalam budaya yang mendorong pria untuk menjadi menang. Menang dalam karir, menang dalam persaingan, menang dalam cinta. Tapi seringkali, semua itu membuat pria lupa bagaimana caranya menyentuh. Bukan menyentuh secara fisik, tapi menyentuh batin, menyentuh jiwa. Dan hanya pria yang benar-benar mengenal dirinya yang bisa melakukannya tanpa manipulasi. Perempuan tidak butuh superhero. Mereka butuh seseorang yang jujur saat takut, berani saat lemah, dan tetap ada saat segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Pria yang bisa menangis tanpa merasa kehilangan harga diri. Pria yang bisa tersenyum saat kalah, dan berkata, "Aku akan mencoba lagi." Karena daya tarik sejati, bukan di kekuatan mutlak, tapi di keberanian untuk tetap manusiawi. Ketika kamu bisa berdiri tegak meski dunia meremehkanmu, ketika kamu bisa memilih kejujuran meski itu menyakitkan, ketika kamu bisa mencintai tanpa harus mengendalikan, saat itulah kamu menjadi pria yang tak hanya disukai, tapi dihormati. Dan wanita yang punya pandangan jauh ke depan, tidak mencari pria yang sekadar menyenangkan hari ini, tapi yang bisa dia percaya untuk bertumbuh bersamanya 10 atau 20 tahun ke depan. Dalam banyak kisah nyata,
Pria-pria yang awalnya tampak biasa saja, ternyata justru menjadi pasangan hidup yang paling dicintai. Bukan karena mereka penuh kejutan romantis setiap minggu, tapi karena mereka konsisten. Ada, stabil, tidak main dua kaki, tidak berubah saat diuji. Karena apa gunanya pria yang menyenangkan saat liburan, tapi hilang saat masalah datang? Banyak wanita tidak akan bilang ini terus terang. Tapi mereka sangat menghargai pria yang bisa memberi rasa arah. Seperti kapten kapal yang tenang di tengah ombak. Bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia tahu bagaimana tetap bergerak. Pria yang tahu apa yang dia mau, yang tahu siapa dirinya, dan yang tidak goyah ketika penolakan datang, karena dia tahu bahwa itu bagian dari hidup. Jika kamu punya arah, wanita akan merasa aman berjalan di sisimu. Bukan karena kamu menjanjikan kemewahan, tapi karena kamu menghadirkan keteguhan. Kamu bisa bilang, tenang, kita akan baik-baik saja. Dan bukan hanya berkata, tapi memang hidupmu sudah menunjukkan bahwa kamu tahu bagaimana menghadapi dunia. Tapi jangan salah, arah hidup bukan berarti semua sudah harus jadi. Bukan berarti kamu harus kaya dulu, sukses dulu, atau mapan dulu. Tapi kamu punya blueprint. Kamu tahu kamu sedang kemana. Kamu tahu kamu bukan hanya ikut arus. Dan kamu punya alasan kenapa kamu mengambil keputusan A dan bukan B. Inilah yang membuat wanita merasa, kalau bersamanya, aku tidak sedang berjalan sendiri dalam gelap. Pria yang kuat bukan yang selalu tahu jawabannya, tapi yang selalu bersedia bertanya. Yang tidak malu untuk belajar. Yang tidak mengira bahwa dia sudah tahu segalanya. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat penting. Karena wanita tidak sedang mencari guru. Mereka mencari teman hidup. Dan teman hidup adalah seseorang yang bisa diajak tumbuh bersama. Bukan yang selalu ingin menang sendiri. Kepekaan menjadi hal berikutnya yang sangat jarang, tapi sangat memikat. Kepekaan untuk melihat ketika pasanganmu lelah meskipun dia tidak berkata apa-apa. Kepekaan untuk mendengar, bahkan saat dia hanya diam. Pria yang peka bukan pria yang lemah. Justru sebaliknya, dibutuhkan kekuatan mental yang sangat besar untuk bisa diam dan menyimak sepenuhnya. Sayangnya, banyak pria merasa harus menjadi maskulin dengan menjadi keras, dominan, bahkan dingin. Padahal, kekuatan terbesar pria ada saat dia bisa membuka diri tanpa takut dihakimi. Dan wanita akan jauh lebih terhubung secara emosional saat mereka merasa dipahami. Bukan saat mereka disuruh diam dan mendengarkan ceramah. Cinta tumbuh bukan dari perasaan menggebu-gebu, tapi dari kenyamanan dan kepercayaan yang dibangun perlahan. Dan pria yang membuat wanita nyaman untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut dinilai, tanpa takut dibandingkan, akan selalu punya tempat khusus di hatinya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa lebih ringan hanya dengan duduk di dekatnya? Tidak karena dia banyak bicara, tapi karena dia tidak menghakimi, tidak terburu-buru memberi solusi. Dia hanya hadir, penuh, tulus. Dan kamu merasa aman untuk membuka sisi-sisi yang bahkan kamu sembunyikan dari orang lain. Itulah efek dari kehadiran yang utuh. Dan pria yang punya kehadiran seperti ini, tidak akan pernah kekurangan cinta. Karena dia tidak sedang mengejar cinta. Dia sedang membangun relasi yang sehat, jujur, dan saling tumbuh. Tapi membangun hal seperti ini tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kamu harus berani menghadapi dirimu sendiri. Berani duduk dalam keheningan. Berani mengakui luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Dan pelan-pelan, kamu sembuhkan dirimu. Bukan agar orang lain melihatmu hebat, tapi agar kamu bisa hadir secara utuh saat seseorang datang dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu tidak perlu menjadi pria sempurna. Kamu hanya perlu menjadi pria yang nyata, yang hadir, yang bisa dipercaya, yang punya arah, yang bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Karena ketika kamu punya itu semua, kamu tidak akan hanya dicintai, kamu akan dicari. Dan kamu akan jadi pria yang bahkan tanpa kamu sadari, sedang diperjuangkan diam-diam oleh mereka yang benar-benar melihat nilaimu. Satu hal yang seringkali tidak disadari oleh banyak pria adalah bahwa ketertarikan wanita itu sangat kompleks.
Ia tidak hanya tertarik pada bentuk tubuh atau isi dompet, tapi jauh lebih dalam, pada bagaimana kamu memaknai hidupmu, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain saat tidak ada yang menonton. Jika kamu punya kedisiplinan bukan dalam arti keras pada diri sendiri secara berlebihan, tapi kamu tahu kapan harus istirahat, kapan harus bekerja, kapan harus bicara, dan kapan harus diam, maka kamu sedang membentuk karakter. Dan karakter adalah mata uang yang nilainya naik seiring waktu. Tubuh bisa menua, wajah bisa berubah, tapi karakter justru semakin matang. Bayangkan kamu berada di titik terendah hidupmu. Tidak punya banyak uang, belum punya prestasi besar, belum mapan secara sosial. Tapi kamu punya satu hal, prinsip. Kamu tahu apa yang benar, dan kamu menjaganya. Kamu tahu apa yang salah, dan kamu hindari meskipun tidak ada yang melihat. Itu sudah cukup. Karena dari situlah kamu membangun pondasi, batu demi batu, sampai suatu hari orang-orang akan melihatmu bukan karena kamu mengubah siapa dirimu, tapi karena kamu bersedia tumbuh tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dan saat kamu bertumbuh, kamu mulai menemukan hal-hal menarik. Kamu tidak lagi panik saat tidak dibalas. Kamu tidak lagi sibuk membaca kode dan tanda-tanda. Karena kamu tahu, orang yang tepat akan datang, akan menetap, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu memang layak. Wanita tidak selalu jatuh cinta pada pria yang sempurna, tapi mereka bisa mencintai pria yang mau memperjuangkan kebaikan. Yang tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang dirinya. Yang tahu bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal merawat. Dan merawat tidak bisa dilakukan jika kamu sendiri masih merasa kekurangan cinta dari dalam. Salah satu bentuk kematangan emosional yang sangat penting tapi sering diremehkan adalah kemampuan untuk hidup dengan seimbang. Kamu tahu kapan harus fokus bekerja, tapi kamu juga tahu kapan harus tertawa. Kamu tahu kapan harus serius, tapi kamu tidak kehilangan rasa humor. Kamu bisa memimpin, tapi juga siap belajar dari siapapun. Kamu punya pendirian, tapi tetap menghargai perbedaan. Dan percayalah, pria yang punya keseimbangan seperti ini tidak hanya menarik, tapi membuat wanita merasa ingin ikut berada di orbit hidupmu. Bukan karena kamu menarik secara fisik, tapi karena kamu menarik secara eksistensial. Kamu punya cerita, punya arah, punya energi yang membuat orang lain merasa hidupmu bukan sekadar rutinitas kosong, tapi perjalanan penuh makna. Pernahkah kamu menemui seorang pria yang kalau dia bicara, kamu merasa kalimat-kalimatnya tidak hanya enak didengar, tapi juga membuatmu berpikir ulang tentang dirimu sendiri? Itu bukan karena dia banyak membaca, tapi karena dia banyak merefleksi. Dia merenungkan hidup. Dia tidak sekadar mengulang kata-kata motivator, tapi dia benar-benar tahu kenapa dia melakukan sesuatu. Wanita sangat peka terhadap itu. Mereka mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya secara logis, tapi mereka bisa merasakannya. Pria yang sadar akan dirinya sendiri akan terasa berbeda. Mereka tidak asal bicara, tidak asal janji. Mereka tidak sembarang mendekati perempuan, karena mereka tahu cinta bukan mainan. Dan justru karena mereka tahu nilai cinta, mereka tidak mudah jatuh cinta sembarangan. Mereka memilih, bukan dengan sombong, tapi dengan sadar. Karena mereka tahu, cinta yang baik bukan tentang seberapa sering kamu jatuh cinta, tapi seberapa dalam kamu mampu bertahan di dalamnya. Ada satu momen dalam hidup pria dewasa yang akan datang tanpa bisa ditebak. Momen ketika kamu benar-benar memilih untuk tidak menjadi orang yang disukai semua orang, tapi menjadi orang yang setia pada nilai-nilai yang kamu pegang. Di titik itu, kamu akan kehilangan beberapa orang, tapi kamu akan menemukan dirimu sendiri. Dan ketika kamu sudah menemukan dirimu, kamu tidak akan takut lagi kehilangan siapapun. Inilah bentuk kematangan yang tak bisa dipalsukan. Dan saat kamu mencapai titik ini, kamu tidak akan perlu bertanya, gimana caranya bikin cewek suka sama aku? Karena pertanyaan itu sudah usang. Yang akan muncul adalah, siapa yang layak aku pilih untuk berbagi hidup? Karena kamu bukan lagi bocah yang butuh diterima. Kamu pria yang tahu bahwa hubungan bukan tempat untuk menambah luka, tapi tempat untuk saling menyembuhkan. Bukan tempat pelarian, tapi tempat pulang. Bukan tempat bermain peran, tapi tempat jadi diri sendiri. Dan saat kamu sudah menjadi dirimu yang utuh,
Kamu tidak akan jadi rebutan karena kamu sengaja menciptakan sensasi. Tapi karena orang-orang, terutama wanita yang sudah lelah dengan permainan, akan merasa, "Aku ingin pria seperti itu dalam hidupku." Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang tak perlu dinyatakan secara eksplisit, karena kamu pasti sudah merasakannya sendiri selama mendengarkan ini. Hal yang membuatmu jadi rebutan bukanlah satu hal tunggal, tapi gabungan dari banyak lapisan. Dari cara kamu berpikir, cara kamu bertindak, cara kamu mencintai, cara kamu menjalani hidup. Dan semua itu hanya bisa kamu dapatkan jika kamu berani berhenti jadi versi yang diharapkan orang lain, dan mulai jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan untuk memikat, tapi untuk menjalani hidup ini dengan penuh harga diri. Karena pada akhirnya, yang paling dicari perempuan bukanlah pria paling hebat, tapi pria yang paling bisa dipercaya. Dan untuk menjadi pria seperti itu, kamu tidak perlu jadi siapapun selain dirimu sendiri, yang terus tumbuh, terus belajar, dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri tanpa kehilangan jati diri.